Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Amsal 13 ayat 20. Tertulis demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita pandang remeh pentingnya pengaruh dari pergaulan dan kekuatan dari pengaruh pribadi seseorang. Orang yang bersahabat dengan pencuri, lambat laun akan berpikir seperti pencuri. Orang yang berkawan akrab dengan penggosip akan menjadi penggosip. Orang yang bersahabat dengan orang rajin akan menjadi orang yang rajin. Orang yang bersahabat dengan orang yang beriman akan membuatnya beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ada pengaruh yang sangat signifikan dari pertemanan atau pergaulan. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena itu saudara, kita harus memilih teman-teman di lingkaran terdalam kita dan sahabat kita secara hati-hati. Ayat ini memperingatkan bahwa kalau teman kita adalah orang yang bebal, yang secara sengaja dan konsisten serta tanpa rasa penyesalan menunjukkan kebebalannya lewat perkataan dan sikapnya, maka semua kebebalan ataupun kebodohannya itu akan mempengaruhi kita dan dapat membuat kita berada dalam masalah. Dalam ayat ini disebut sebagai kemalangan. Sekarang ini saudara, dalam masa teknologi informasi yang begitu maju, pertemanan atau pergaulan tidak dibatasi lagi oleh tempat. Kita bisa punya teman di tempat dan negara yang jauh, hanya dalam genggaman sebuah handphone, saudara. Mari kita berhati-hati dan bijaksana dalam memilih teman kita. Ayat ini mengajar kita untuk bersahabat dengan orang yang bijak. Maksudnya adalah carilah orang-orang yang bijaksana dan takut akan Tuhan, yang hidupnya benar-benar teruji dan memberikan teladan yang baik. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, bosen saya berteman dengan orang bijak, karena serius terus bawaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukanlah alasan yang tepat. Semua orang pada dasarnya menyukai humor. Bijaksana bukanlah soal tidak suka humor. Humor orang bijak adalah humor yang baik dan bukan yang tidak sopan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah secara pribadi. Apakah saudara punya pergaulan yang tidak sehat saat ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya? Apakah saudara menyadari akan adanya pengaruh dari teman-teman saudara dalam kehidupanmu saat ini? Mungkin pikiran dan iman saudara telah terpengaruh karena pergaulan saudara. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apakah meninggalkan teman-teman kita saat ini? Tidak harus selalu demikian. Mari doakan mereka terlebih dulu. Berdoalah agar Tuhan menjamah hati mereka. Setelah itu, jadikanlah diri kita sebagai orang yang memberi pengaruh yang baik kepada teman-teman kita. Dan apabila situasi tidak memungkinkan adanya perubahan, maka sudah saatnya kita beralih dan meninggalkan pertemanan yang tidak memberikan pengaruh baik buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah teman-teman dan sahabat yang dapat membangun hidup saudara dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Bagi saudara yang sudah menikah, pasanganmu yaitu istri atau suami saudara adalah teman yang harus saudara doakan selalu. Bagaimanapun juga, saudara harus menghadapinya setiap hari. Maka doakan dia selalu dan berikan teladan hidup yang baik dengan berkata dan bersikap yang baik dan jaga pikiran dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau pasangan saudara adalah orang yang bebal, doakan dia terus-menerus dan jadikan diri saudara sebagai pengaruh yang baik dalam sikap dan perkataan yang membangun hidupnya, sambil terus menjaga hidup saudara agar tetap beriman dan setia kepada Tuhan. Minta kekuatan dan kuasa Roh Kudus untuk memampukan saudara hidup dalam kebenaran, dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami
tentang pentingnya pergaulan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami dapat bijaksana dalam memilih teman-teman dan orang-orang yang kami jadikan sahabat. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak gampang dipengaruhi oleh pergaulan kami, tetapi sebaliknya kami memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjadi terang-Mu dan menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah pergaulan kami. Berikan kami juga keberanian ya Tuhan, untuk meninggalkan pergaulan yang buruk, meninggalkan teman-teman yang tidak memberi pengaruh baik dalam hidup kami. Tolong kami, berikan kami hikmat, bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat memilih mana yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, agar Engkau memberkati hidup mereka, menjamah hati mereka supaya mereka juga hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan senantiasa hidup dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, pimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.